sih. Aduh, mama. Langsung jinak itu Nadine. Enak. Enggak apa-apa. Beruntung sekali toh yang nyembur beta itu Nona mantan pacar kesayangan. Kalau bukan? Bener nggak apa-apa, jangan marah ya Mama, maaf banget. Ya ampun, Nona, 1000 kali Nona itu nyemburin beta, beta ini nggak akan kesal, apalagi marah. Malahan toh, beta senang sekali kalau Nona. Ya, gue juga udah nggak berhak kan cemburu sama lo, Vin. Tapi gue ngerasa kalau lo nggak suka ketika gue deket sama Tasya ataupun anak-anak ngomongin soal Tasya. Ra, sebenarnya gue cari lo, gue datang ke sini gue pengen mastiin kalau semua baik-baik aja. Ya emang kita kan udah nggak ada hubungan apa-apa lagi. Jadi gue harap sama lo, apapun yang terjadi sama gue, itu nggak berpengaruh ke lo, ke hati lo. Ya, tapi tetap gue pengen hubungan kita baik-baik aja. Sebagai teman. Kayak gue sama Ani, sama Ocha, sama Riva. Dan satu hal lagi, Ra. Siapapun nanti yang deket sama kita, lo deket sama siapa, ataupun gue deket sama siapa, gue harap kita bisa tetap saling dukung. Ternyata segampang itu ya, Vin. Lo move on dari gue. Pak, ini saya difitnah, Pak. Saya nggak ada janjian sama Sophia, Bapak. Orang itu semuanya udah jelas. Kita dijebak, Pak. Dijebak dari mana? Itu betul tuh, Pak. Ayo. Itu betul, Gak Pak. usah banyak alasan. Tidak sampean. ada Ayo. ngomong itu, Pak. Betul. Ayo. Aldino tunggu. Apa sih? Ya tuh, Aldino tuh hidung. Apa sih? Lu tuh kenapa sih kalau ngeliat gue tuh kayak ngeliat hantu gitu loh. Main pergi-pergi aja. Kang Racun, lo bisa ngasih gak usah halingin jalan gua, ha? Ya karena gue mau ngomong sama lo Aldino Licik Mahendra. Lo mau ngomong sama gua apa Arini stres Cantika? Ih, nyebelin banget sih lo. Udah, lo pasti ada niatan buat ngerjain Ardi sama Maman kan? Denger ya. Lo gak usah ikut campur urusan gua, ngerti? Nggak segampang itu, nggak segampang itu. Nama gue itu, nama tengahnya itu ikut campur. Jadi kalau gue udah ikut campur, lo nggak boleh ngelak. Gue lagi males debat sama lo. Minggir. Enggak, gue nggak mau minggir sampai lo jawab pertanyaan gue. Lo tuh ngerjain Ardi sama Maman kan? Gua nggak mau jawab, ngerti gak sih? Minggir gak lo? Minggir gak? Minggir gak? Oh. Dangdang! Aduh, kita habis melihat pemandangan yang seru, sweet banget. Dan bikin baper gimana gitu. Lepasin gue sih, sakit tahu. Kenapa juga sih gue menggagin lo? Ih, geli banget tau gak? Nggak boleh tau gak sih nolongin orang setengah-setengah. Kan otak lu setengah loh. Lo tuh yang setengah. Kalian itu so sweet banget sih gue lihat-lihat. Oh, so cute. Kayak kita dulu ya, yang maksudnya mantan Ayang. Iya, kita dulu. Nih, gue terawang. Wah, nggak lama lagi jadian nih kalian nih. Ih, amit-amit. Itu udah tanda
tanda-tanda sayang. Tanda apa? Tanda kalau kalian tuh berjodoh. Berjodoh. Ki, gua jadian sama si Keong Racun ini. Yoga gua. Gue jadian sama orang yang nama tengahnya licik. Ih, Olga gue. Keong Racun, lo pikir lo tuh gak licik, ah? Licikan lo kali. Ih, ngaca, licikan lo. Lo yang ngaca lo. Ble. Ini kalian tuh sama-sama licik, nggak boleh berantem. Mending sayang-sayangan aja. Loh, sayang-sayangan juga nggak boleh. Harus tunggu lulus dulu baru boleh pacaran. Ih, Oga. Oh my god. Oh my god. Fix berjodoh. Sangat fix. Aduh, gini ya, Michelle. Lo tuh bisa ngasih stop jodoh-jodohin gue sama si Aldino Licik Mahendra ini. Karena everyone knows di hati gue tuh cuma ada my baby Rifki. Ya udah, kalau mau ambil silakan. Kecuali kalau berani sama Pak Basuki. Ya gue bisa aja sih ambil nanti kalau udah lulus. Ambil siapa? Aldino. Iya. Ya ngambil lo lah. Ini lu gue ambil nanti. Ki, udah deh. Lo gak usah jodoh-jodohin gua sama si Arini stres cantik kayak ini. Karena mendingan gua jomblo seumur hidup daripada gua harus jadian sama dia. Ya, gue juga mendingan jomblo seumur hidup daripada sama lo, Aldino. Ya udah, gua Licik juga gak mau Mahendra. sama lo, enak Ih, aja. gue juga gak mau. Udah nggak apa-apa, berantem dahulu terus bersayang-sayang kemudian juga nggak masalah. Masuk mantan ayangan. Gak apa-apa, berpacaran-pacaran dahulu, berputus-putus kemudian. Ntar gue ambil. Papale. Udah sana pergi lo. Lu nggak mau ngejar gitu? Kejar dong. Ngapain? Kejar aja. Ya enggak, enak aja. Cinta dan jodoh terus dikejar. Gak usah mulai ya, jangan mulai. Enggak, ntar nyesel. Udah, ayo gue temenin. Apaan? Ayo. Pak, dengar dulu penjelasan kita, Pak. Pak, jelasin semuanya di ruang guru. Sampai lo sampainya. Saya nggak salah, saya nggak mau. Orang saya lihat pakai mata kepala sendiri. Ayo. Kita tuh mau rekam Rifki sama Michelle, Pak, yang lagi mojok. Tidak mungkin orang saya ada di sana. Mas Rifki sama Mbak Michelle tidak ada. Pak Tarno, ini jebakan Pak Tarno. Sophia, Neneng, mendingan lo jujur ya daripada lo dapat masalah dari gue. Aduh, Mama, Beta mau jujur bagaimana lagi? Beta sudah jelaskan semuanya ke Pak Tarno tadi. Sampai jangan main kasar. Enggak Pak, saya nggak main kasar. Tapi saya difitnah, saya wajar dong marah Pak. Lo nggak usah fitnah gue ya. Sejak kapan gue ngajak janjian sama lo? Sejak kapan? Ih, Mama, siapa juga yang fitnah-fitnah sih? Beta kasih tahu yang sebenarnya ke Pak Tarno toh. Neneng, lu jangan diem aja dong. Udah deh, lu ngaku aja, lu kerja sama Aldino kan? Ih, Pak, itu si Maman teh yang fitnah, Pak. Ih, Neneng mah nggak fitnah. Ya, Maman, kamu teh kalau ngerasa nggak ngajakin Neneng janjian, terus siapa yang nyuruh Neneng ke halaman belakang? Nah. Siapa, Cik? Coba jawab. Ya nggak tahu tuh. Lo pasti dapat info dari Aldino kan? Jujur lo. Bukan, orang dari nomor misterius. Ya, Sophia. Iya. Di situ tadi tulis kalau Neneng teh ditunggu di halaman belakang. Terus di bawahnya ada tulisan strip Maman, gitu. Nah, sama. Gua ada SMS gitu, lu cek aja HP gua. Beta juga dapat chat begitu dari nomor misterius tuh, tidak ada namanya sama sekali. Jadi Beta tidak kenal nomornya siapa. Terus dia di bawahnya tuh ada tulisan Ardi. Enggak ada, gue nggak pernah yang ngirim chat kayak gitu ya. Mana chatnya? Coba sini. Beta sudah hapus lah, Beta takut itu nomor sembarang. Beta tidak kenal itu nomornya itu. Sama-sama, Neneng juga Neneng hapus dari handphonenya Neneng. Udah. Sampean sama sampean, nggak usah banyak hilang. Semua bukti dan saksi udah memberatkan kalian tadi. Ih beneran Pak. Nih kita datang ke sana itu cuma mergokin Michelle sama Rifki yang lagi mojok Pak. Lagi pacaran. Lu punya videonya kan? Tadi lu rekaman mana? Enggak. Loh, kok enggak? Kok enggak? Nah, sekarang udah jelas semuanya. Sekarang sampean tak usah banyak alasan. Ikut saya ke ruang guru. Gua yakin ini semua kerjaan Aldino. Awas aja lo Al. Ayo. Aduh, Pak. Udah dong. Mil, kalau kamu kembali ke OSI, terus Michelle gimana? Dia tetap di sini kan? Dia akan kuliah di sini kan? Gak usah, Bu, gak usah. Biar itu jadi urusan El yang urus semuanya, Ibu tenang aja. Tapi please ya, Bu, jangan kasih tau Om Roy, soalnya El belum siap ngasih tau Rifki. Mil? Michelle gimana? Dia tetap di sini dan kuliah di sini kan, di Jakarta kan? Kebetulan aku kemarin sudah sempat kasih ke Rifki brosur kampus-kampus favorit yang ada di sini. Dan aku juga minta dia untuk bagi-bagikan ke teman-temannya termasuk Michelle. Ya aku yakin pasti kalau Michelle tetap di sini, dia pasti mau satu
universitas kuliah bareng sama Rifki lagi. Kalau Michelle tetap di sini. Aku nggak bisa bilang yang sebenarnya sama Mas Roy. Karena aku udah janji sama El. Mas, kalau masalah itu aku nggak bisa ngomong karena aku harus ngebahas lagi sama El. Kalau memang kamu memutuskan untuk kembali ke Aussie dan Michelle tetap ada di sini, bulenya Michelle pasti kembali ke Jakarta lagi kan? Kamu tuh kenapa sih Mas? Kayak kamu ngarep banget ya Mawar itu balik lagi ke Jakarta. Oh, enggak. Maksud aku bukan begitu. Maksud aku kalau lihat sayangnya bulenya Michelle sama Michelle, nggak mungkin kan dia membiarkan Michelle untuk tinggal sendirian di rumahnya dia. Iya kan? Kamu tuh kok gugup sama panik kayak gitu sih Mas? Hah? Aku nggak gugup dan nggak panik, bener sih. Mas, gugup juga nggak apa-apa kok, nggak ada yang larang. Apa sih kamu apa ngeledekin aku? Enggak serius, nggak apa-apa aku. Aku cuma tanya aja. Gue seneng banget akhirnya kita di sini semua kumpul tanpa ada gangguan ya, gitu. Gue gak pada seneng sih. Senang gue happy kok. Guys, tenang aja. Pak Tarno lagi sibuk ngurusin Ardi sama gengnya. Informan jelas. Sekarang gini, yuk buat kesulitan geng kabel selalu. Oke. Yang dimana katoran tetap bahagia, kompak, dan tetap solid. Oke. Mantan ayang kerupuk kulit. Oh ya. Ayo dong, nona kepala batu. Geng kabel, gas Gua baru kepikiran. Apa itu kawan? Gimana supaya geng kabel ini tetap solid dan kompak selalu? Gimana kalau kita kuliahnya satu kampus bareng? Aduh. Langsung jinak itu Nadi. Gak apa-apa. Beruntung sekali toh yang nyembur beta itu nona mantan pacar kesayangan. Kalau bukan? Bener gak apa-apa, jangan marah ya Mama, maaf banget. Ya ampun, Nona, 1000 kali Nona itu nyemburin beta ini gak akan kesal, apalagi marah. Malahan toh, beta senang sekali kalau Nona itu nyembur beta. Nyembur lagi dong saya. Udah, gombal-gombalannya udah dong, udah. Gimana, pada Ini satu kampus banget, Ki. Iya, satu kampus banget. Jadi kita ini pilih satu kampus barengan, yang sama. Jadi nanti kita kampusnya satu kampus. Fakultasnya, jurusannya mau apa, kan banyak tuh. Bebas, yang penting kampusnya satu. Jadi nanti kita tuh tetap silaturahmi, ya kan? Nongkrong bareng. Yoman. Kita bisa ketemu tiap hari. Kita nongki-nongki chance gitu ya. Yoi. Mamae, Ali punya ide itu bagus sekali. Inyong setuju banget. Semuanya aja loh. Buset, semua suku bahasa Ale gabung Ini udah gua siapin brosur kampus yang bagus-bagus buat kita pilih. Hei, Udah setuju ya? ya. Tunggu dulu Ki. Kok cuma kita aja dikasih brosur ya? Terus mantan ayang lo ini gak dapet? Kalau mantan ayang udah dapat duluan kali. Sebelum kali. Lagi pula, mantan ayang juga akan ngikut gua kuliah di mana ya nggak? Entah kenapa setiap botol kecap percaya kalau gue bakal satu kampus sama dia. Ini kerasa nyakitin banget ya. Gue bener-bener gak tega buat ngecewain botol.